Pak Sakir tersentak, sorot matanya tajam, mengarah ke daun pintu. "Engkaukah itu, Jontor?" tanyanya setengah berteriak, sembari menajamkan pendengarannya. Barusan, pintu rumahnya diketuk 3 kali dari luar, dan dia menyangka yang melakukannya adalah tetangganya, Jontor, seorang anak muda yang sebatang kara dan selalu sakit-sakitan. Rumah Jontor hanya berjarak beberapa puluh meter dari rumah Pak Sakir, dan pada malam hari, anak muda itu kerap datang sekadar untuk ngobrol atau meminta obat penawar bagi batuknya yang sering kambuh. Biasanya Pak Sakir memberi segelas air putih yang telah dibacakan mantra-mantra. Setelah meminumnya, batuk Jontor biasanya sirna untuk sementara. Tok, tok, tok. Terdengar lagi ketukan di pintu, 3 kali beruntun. Pak Sakir bangkit dari baringnya, perlahan-lahan menurunkan kedua kakinya dari ranjang. Namun ia tak langsung bergerak membuka pintu itu. Dia duduk saja di tepi tempat tidur, dahi berlipat-lipat, tercenung. "Jontor, engkaukah itu?" teriak Pak Sakir lagi setengah kesal. Namun tetap tak ada sautan. Setahu Pak Sakir, selama ini Jontor tak pernah mempermainkannya seperti sekarang. Bila dia mengetuk pintu, dan Pak Sakir bertanya siapa yang datang, Jontor selalu menjawab dengan tegas, tanpa perlu orang tua itu bertanya 2 kali. Namun sekarang, Pak Sakir menghembuskan napasnya keras-keras. Matanya berkeliling, mengawasi ruang tidurnya yang hanya diterangi sebuah lampu semprong. Dia hanya bisa menerka-nerka, sudah pukul berapa kini. Dan dia yakin, sudah lewat tengah malam. Kampungnya sudah begitu sepi. Angin malam yang dingin masuk lewat celah-celah dinding bambu rumahnya, mengelus kulit tuanya perlahan. Tok, tok, tok. Ketukan di pintu terdengar lagi. Kali ini agak lebih keras. Pak Sakir cepat menjejakkan kedua kakinya ke lantai, berjalan ke arah lampu semprong di atas meja. Dia meraihnya, lalu membawanya keluar. Tertatih-tatih, lelaki berumur 60 tahun itu berjalan ke pintu depan. Balok yang memalang daun pintu, yang sekaligus berfungsi sebagai kunci, Pak Sakir turunkan dari tempatnya, dan dengan sendirinya, daun pintu itu pun terbuka. Cahaya lampu semprong di tangan kirinya segera menerangi keadaan di depan pintu. Pak Sakir terkejut bukan main, hingga mundur beberapa langkah dari tempatnya semula berdiri. Kedua matanya membelalak lebar. Bulu-bulu di tubuhnya serempak berdiri. Betapa tidak, seekor monyet hitam, sebesar anak laki-laki berumur 10 tahun, duduk di depan pintu dan memandang tajam kepada Pak Sakir dengan kedua matanya yang merah menyala. Lelaki tua itu yakin sekarang pasti monyet inilah yang mengetuk pintu tadi. Apa yang bakal terjadi terhadap diriku? Pikir Pak Sakir. Pantas saja sejak tadi aku gelisah dan sulit tidur. Rupanya itu pertanda bahwa aku akan mengalami peristiwa seperti ini. Pak Sakir, desis sang monyet tiba-tiba mengejutkan orang tua itu dari ketegunannya. Aku adalah utusan dari alam gaib, datang malam-malam kemari, sengaja untuk menemuimu, atas suruhan Datuk Guntum Menem, yang istananya telah engkau rusakkan sore tadi. Suara monyet besar itu terdengar asing, kecil namun tegas, melengking tajam, seolah mampu menembus dimensi ruang dan waktu. Datuk Guntum Menem minta pertanggungjawabanmu atas apa yang telah kau perbuat terhadap kediamannya. Lanjut makhluk asing itu dengan nada yang makin menusuk telinga. Lampu semprong di tangan Pak Sakir bergetar. Cahaya kuningnya menari-nari di dinding bambu. Seiring tangan tua yang mulai gemetar hebat, sekarang baru dia sadar, tengah berhadapan dengan monyet dari alam gaib, bukan monyet sembarang monyet. Rasa takut merejamnya. Ingin berteriak minta tolong, namun dia merasa tak mampu melakukannya. Tak tahu kenapa. Siapa itu Datuk Guntum Menem?
dan istananya yang mana telah aku rusakkan. Akhirnya dapat juga Pak Sakir mengeluarkan pertanyaan, meski dengan suaranya yang bergetar-getar. Beliau adalah pimpinan kami, para monyet di alam gaib, sedang istananya adalah yang terletak di sebelah timur ladangmu, yang sore tadi telah engkau robohkan dan samaratakan dengan tanah. Istana? Gundukan tanah sebesar tempayan yang puncaknya ditumbuhi sepokok bambu kuning itu? Ya, itulah istananya. Secara kasat mata memang nampak kecil, tapi ketahuilah olehmu, di alam gaib besarnya mencakup 7 samudera. Yang jelas kami menginginkan agar engkau dapat mengembalikan keadaan istana Datuk Guntum Menem seperti semula, bagaimanapun caranya. Monyet berdebah. Aku tak mau peduli dengan semua itu. Pergi kau binatang laknat. Monyet hitam itu menyeringai. Alam gaib tak mengenal kata maaf. Siapa yang berbuat salah harus diberi hukuman. Jika engkau tak bersedia memperbaiki istana pimpinan kami, maka engkau harus mendapat ganjaran. Aku harus kembali ke alam gaib dengan membawa beberapa bagian dari anggota tubuhmu. Monyet sialan, pergi. Atau aku harus memecahkan kepalamu dengan balok ini? Pak Sakir meraih balok palang pintu, dan dengan keras dia pukulkan ke arah kepala monyet itu. Namun anehnya, tak sedikit pun mengenai sasaran, padahal monyet itu sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Pak Sakir makin naik darah. Secara bertubi-tubi, balok itu diayunkannya, namun lagi-lagi hanya mengenai udara kosong semata. Jadi engkau tidak bersedia mengembalikan istana Datuk Guntum Menem itu seperti semula? Apa peduliku dengan semua itu? Kalau begitu, baiklah. Seperti ada yang menyentakkan Jontor. Anak muda itu terjaga dari tidur malamnya yang pulas. Dia mengusap-usap kedua matanya agar segera dapat beradaptasi dengan sinar lampu pelita. Lalu perlahan, dia duduk di tepi pembaringan. Sesaat kemudian, dia batuk bertubi-tubi. Cukup lama juga hingga dia merasa kelelahan. Dari kejauhan, terdengar anjing melolong panjang. Jontor meraih senter yang terletak di samping bantalnya. Berjalan ke arah jendela. Daun jendela dibuka. Malam itu di luar gelap gulita. Tak ada bintang, tak ada bulan di langit. Jontor mengarahkan pandangannya ke rumah Pak Sakir di depan sana. Nampak gelap pula. Tak kelihatan cahaya lampu menembus dinding bambu melalui celah-celahnya, dan hal itu tentu saja di luar dari biasanya. Jontor ingat Pak Sakir pernah bilang padanya bahwa beliau tak bisa tidur jika dalam keadaan gelap pekat. Namun sekarang rumahnya tak menampakkan cahaya sedikit pun. Apakah Pak Sakir kehabisan minyak tanah? Tanya Jontor dalam hati. Tapi mengapa beliau tidak kemari, meminta seperti biasa? Benak Jontor dipenuhi tanya. Dia senter rumah itu sebentar, kemudian daun jendela ia tutup kembali. Jontor berjalan ke dapur, mengambil setengah botol minyak tanah, lantas keluar rumah, menuju rumah Pak Sakir. Sesampainya di depan rumah itu, Jontor langsung saja mengarahkan lampu senter ke pintu, dan anak muda itu terkejut. Daun pintu terbuka lebar. Pak Sakir, teriaknya. Tak ada sahutan. Cepat dia naiki rumah kolong yang memiliki tangga 7 trep itu. Dan jantung Jontor serasa berhenti berdenyut, manakala lampu senternya menjelaskan pemandangan di depannya. Tubuh Pak Sakir tergeletak di ambang pintu, darah berlumuran kental. Kepalanya tak ada lagi. Dadanya bolong di tengah, dan isi perutnya ludes tak berbekas. Jontor bergidik, ngeri. Cepat dia berbalik, ingin segera tinggalkan tempat itu, tapi kakinya terpeleset saat menjejak anak tangga. Keseimbangan badannya tak terkontrol. Dia terjatuh dengan kepala di bawah,
dan setibanya di tanah, membentur umpak penyangga tangga hingga tak sadarkan diri. Jontor cepat bangkit lagi, langsung berlari sekencang-kencangnya. Maya sibuk mengikat tali sepatunya, terburu-buru di teras depan. Mamanya bahkan harus menyuapi nasi goreng ketika putri sulungnya itu bersiap-siap pergi ke sekolah. Seharusnya mama belikan Maya motor, biar nggak perlu naik jemputan pertama di pagi buta begini. Kamu kan udah kelas 3 SMP, kalau dibelikan motor, yang ada malah jalan-jalan nggak jelas. Keluyuran kemana-mana. Udah, aku berangkat dulu. Mobil jemputannya udah kelihatan. Maya menunjuk ujung gang perumahan dan mengambil tangan mamanya untuk dicium. Maya berlari bersama dua teman lainnya yang juga harus pergi ke sekolah dengan mobil jemputan rute 1, di mana digunakan untuk mengantarkan anak-anak perumahan. Begitu tiba di sekolah, Maya menarik napas dalam-dalam saat memasuki gerbang sekolah. Masih sunyi. 5:30 dia naik mobil jemputan. Jam 6:10 dia sudah tiba di sekolah. Kebetulan sekali hari ini jadwal piket kebersihan Maya. Itulah sebabnya dia makin enggan datang sepagi ini, karena harus mengerjakan hampir sebagian tugas teman-teman yang sejadwal dengannya. Maya berjalan cepat melewati lorong kelas. Di seberang sana, ada beberapa murid lain juga berjalan santai ke kelas masing-masing. Tapi, yang menuju ke kelas di ujung sana, hanya Maya. Langkahnya sempat tersandung, dan itu membuatnya sadar ada sesuatu. Dia merasa sedang diikuti. Ketika Maya menoleh, hanya ada udara kosong, angin yang bertiup pelan di bawah langit pagi yang masih agak gelap. Pepohonan rindang menutupi sekolah, membuat suasananya terasa ganjil. Maya kembali berjalan, berusaha mengabaikan perasaan itu, hingga akhirnya dia tiba di depan kelasnya. Pintu terkunci dari dalam. Maya menarik satu bangku dari meja piket depan kelas, menyeretnya ke dekat pintu. Dia naik ke atas bangku, mengulurkan tangan ke arah ventilasi di atas pintu, dan di sanalah Maya mendapati sesuatu yang membuatnya terdiam. Kunci pintu itu sudah terlepas. "Loh, udah dibuka ya kelasnya?" ujarnya turun dari bangku sambil mendorong pintu pelan-pelan. Benar saja, pintu sudah terbuka. Sekilas Maya melihat sudah ada 2 tas yang diletakkan di atas meja, sementara bangku-bangku lainnya masih terbalik di atas meja, seperti belum diturunkan sejak kemarin sore. Maya menurunkan bangku yang tadi ia pakai, menaruhnya kembali di meja piket, lalu melangkah masuk ke dalam ruang kelas. Dan di sanalah pandangannya terpaku. Ada sesuatu yang terasa ganjil. Di salah satu bangku, duduk seorang siswi perempuan dengan rambut panjang, hitam legam, menjulur sampai ke dada. Padahal ini baru jam 6 lewat. Biasanya hanya anak-anak dari perumahan Bougainville yang datang sepagi ini karena mobil jemputannya memang 2 jadwal, 5:30 dan 6:30. "Assalamualaikum," ucap Maya pelan, sambil melangkah mendekat dengan hati-hati. "Maaf ganggu, kita belum pernah ketemu sebelumnya ya. Aku Maya, ketua kelas di sini. Kamu tinggal di mana? Kelas berapa? Kok masih pagi, udah di sini?" Nada suaranya ramah, meski di dalam dadanya ada sedikit rasa was-was yang tak bisa dijelaskan. Namun, siswi itu hanya menunduk diam, tidak menjawab apapun. "Itu bangkunya Tiara," kata Maya sambil menunjuk ke meja di tengah kelas. "Kamu bisa duduk di sana dulu." Tapi, tak ada respons apapun. Siswi itu tetap diam, menunduk, tidak bergerak sedikit pun. Maya mulai merasa ada yang aneh. Namun dia mencoba menepis pikirannya sendiri. Mungkin dia murid baru,
Batinnya berusaha menenangkan diri. Baru pindahan, jadi masih malu bicara. Maya pun mulai menyapu kelas. Lantai kayu itu berderit halus setiap kali sapu ijuknya digerakkan. Dari sudut matanya, ia sempat memperhatikan hanya ada 2 bangku dengan tas di atas meja dan 1 bangku tempat siswi itu duduk. Selain itu, semua bangku masih terbalik di atas meja. Waktu berjalan pelan, satu persatu, teman-teman sekelas Maya mulai berdatangan. Kesunyian yang tadi menekan, perlahan runtuh, digantikan suara langkah, tawa, dan omelan. Maya, kok nggak nurunin bangku kita sih? Teriak salah satu dari mereka sambil menurunkan bangku sendiri. Maya hanya tersenyum kecil tak menjawab. Pikirannya masih tertinggal pada siswi yang tadi duduk diam itu. Bel apel pagi berbunyi nyaring, tanda kegiatan belajar segera dimulai. Dan anehnya, siswi itu masih belum beranjak sedikit pun dari tempatnya. Maya memutuskan untuk membiarkan saja. Dia ikut berkumpul bersama teman-teman lainnya di luar ruangan, membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan menyiapkan kegiatan pagi seperti biasa. Begitu mereka semua kembali masuk ke kelas, Maya langsung menoleh ke arah bangku Tiara. Dan di sana, siswi itu masih duduk, diam, dengan posisi yang sama seperti tadi pagi. Aroma parfum lembut yang biasa Tiara pakai tiba-tiba menusuk hidung Maya. Dan saat itu juga, bulu kuduknya meremang. Pelajaran jam pertama dan kedua berlalu begitu saja. Istirahat pertama disambut gembira oleh murid-murid. Tawa, langkah kaki, dan suara bungkus jajanan bersahutan di koridor sekolah. Namun, tidak bagi Maya. Dia hanya duduk di dalam kelas, masih diliputi rasa bingung tentang siswi yang sejak pagi tadi disangkanya murid baru, tapi tidak pernah diperkenalkan oleh guru manapun. Dan anehnya, tak satu pun teman-temannya memperhatikan keberadaannya. Seolah siswi itu tidak pernah ada di sana. Jam pelajaran ketiga pun dimulai. Bu Nunung, guru matematika sekaligus wali kelas Maya, memasuki ruang 9D sambil membawa buku absensi. Beliau tersenyum sebentar, lalu mulai mengecek satu persatu nama murid. 2 guru sebelumnya lupa melakukannya. Namun, tak ada nama baru dalam daftar. Yang ada justru catatan bahwa Tiara, murid yang bangkunya tadi pagi diduduki siswi itu, tidak masuk hari ini karena sakit. Maya menelan ludah. Dadanya terasa berat. Dia ingin bertanya, ingin sekali menyinggung soal siswi misterius itu kepada Bu Nunung, tapi lidahnya keluh, bulu tengkuknya berdiri. Ketika istirahat kedua tiba, Maya berusaha menenangkan diri. Dia berjalan ke kantin, membeli 2 bakwan, makan sepotong sambil menatap lapangan sekolah yang mulai ramai. Namun perasaannya tidak tenang. Ada dorongan untuk segera kembali ke kelas. Begitu sampai di depan pintu, Maya langsung berhenti. Matanya terpaku. Bangku tempat siswi itu duduk sudah kosong. Ngawur, dari tadi bangku itu kosong kok. Risna menjawab ringan, namun kalimat itu justru membuat Maya terdiam. Maya refleks memegangi pelipisnya. Sakit kepala itu datang tiba-tiba, menusuk dan berdenyut. Rasa takut perlahan menjalar dari tengkuk, menyusup ke seluruh tubuh. Tidak mungkin, pikirnya. Aku lihat sendiri tadi pagi, ada yang duduk di sana. Dia menatap bangku itu lagi. Kosong, benar-benar kosong. Hatinya berdebar cepat. Maya menoleh ke sekeliling, mencari-cari sosok yang mungkin saja berpindah tempat, tapi tidak ada. Tak ada siapapun. Risna, kamu lihat murid yang duduk di sini tadi enggak? Risna yang duduk tepat di sebelah bangku Tiara, mengangkat wajah dari bukunya. Murid siapa? Tanyanya bingung. Memangnya Tiara tadi masuk? Risna berpikir keras, sementara Maya hanya terpaku,
menatap bangku kosong itu dengan jantung yang terasa makin kencang berdetak. "Bukan Tiara," kata Maya pelan, matanya masih menatap bangku kosong itu. "Tapi tadi ada yang duduk di bangkunya Tiara." "Kenapa?" Suara lain tiba-tiba memotong pembicaraan. Ika datang dari belakang sambil menenteng buku tulis. "Ika," Maya langsung menoleh cepat. "Kamu nggak lihat yang duduk di sini tadi nggak? Di bangkunya Tiara?" Ika mengernyit. "Nggak ada yang duduk." Ia menjawab santai sambil menjatuhkan diri ke bangku belakang Risna. Maya terpaku, lalu seolah baru sadar sesuatu. Dia menatap sekeliling kelas dengan mata melebar. "Astaga!" Napasnya tercekat. "Bangku-bangku pasti nggak di atas meja kemarin." Ika kini menatap serius. "Wah, jangan-jangan Jono sama Wingky lupa naikin bangku ke atas meja," kata Maya setengah berbisik. Dia mulai mengingat cerita lama, ucapan kakak-kakak kelasnya dulu tentang mitos bangku yang harus selalu dibalik dan diletakkan di atas meja sebelum pulang sekolah. Ini pasti karena ucapnya lirih. "Soal mitos meja itu ya." Ika berdiri, kini ikut mendekat. Tatapannya mulai berubah. "Kamu lihat apa sih, Mei?" Risna ikut menimpali, suaranya pelan. Namun kini, suasana di kelas itu tiba-tiba terasa lebih sunyi, seolah udara pun menahan napas. Mereka percaya dengan mitos itu karena memang pernah ada kejadian serupa di kelas lain, dan semuanya berakhir dengan cara yang aneh. "Cewek rambut panjang, pakai seragam sekolah kita," ucap Maya pelan, memeluk lengannya sendiri. Suaranya bergetar. Risna spontan mundur dari bangku Tiara. "Jangan-jangan yang bikin Tiara sakit dia juga." Ika menatap Maya, wajahnya ikut tegang. "Maksudmu hantu sekolah itu?" Konon, begitu cerita yang beredar, setiap kelas harus menaikkan bangku ke atas meja sebelum pulang. Satu saja bangku yang tertinggal di bawah semalaman, maka penunggu sekolah akan datang. Duduk di bangku itu, menandai pemiliknya. Keesokan harinya, murid yang lupa menaikkan bangkunya akan jatuh sakit. Kadang cuma sehari, kadang berminggu-minggu. Tak ada yang tahu siapa sosok itu. Hanya satu ciri yang selalu sama. Perempuan berambut panjang memakai seragam sekolah yang sama dengan mereka. Maya menatap bangku Tiara, tubuhnya bergetar halus. Kalau mitos itu benar, berarti Tiara yang lupa naikin bangku kemarin. Potong Ika cepat, napasnya terdengar berat. Maya mengangguk pelan, lalu berdiri. "Risna, Ika, tolong panggilin yang lain. Kita harus ngomongin ini bareng." Beberapa menit kemudian, Jono dan Wingky datang tergesa. Maya menceritakan semuanya dari awal. "Jadi kamu juga lihat?" tanya Jono. "Iya," jawab Maya. "Dari pagi dia duduk di situ. Kami kirain tadi itu kamu," ujar Wingky, suaranya pelan. "Pas kami lihat dari kantin, kami pikir kamu udah di kelas, tapi pas kamu baru datang." "Iya, kami kira Tiara udah sembuh. Tapi Bu Nunung bilang Tiara sakit," sela Risna cepat. Jono menelan ludah. "Berarti siapa dong? Mungkin cuma cewek aneh dari kelas sebelah." Namun begitu kata cewek aneh itu keluar, hawa ruang kelas mendadak berubah. Angin dari jendela berhembus lebih dingin, dan dari bangku Tiara, samar-samar tercium lagi aroma parfum yang sama seperti pagi tadi.
Bangku itu kosong, tapi entah kenapa mereka semua tahu ada sesuatu yang duduk di sana. Sejak hari itu, Maya memperingatkan seluruh teman sekelasnya untuk jangan pernah lupa menaikkan bangku sebelum pulang sekolah. Petugas piket besok juga mendapat tugas tambahan, memastikan semua bangku sudah berada di atas meja sebelum meninggalkan kelas. Maya menemui ketua kelas dari kelas-kelas lain dan menjelaskan perihal bangku Tiara, bahwa dia, Jono, dan Winky melihat sosok hantu sekolah duduk di sana, dan kemungkinan Tiara sakit karena bangkunya diduduki oleh hantu sekolah. Sayangnya, sejak hari itu, Tiara tidak pernah masuk sekolah lagi. Ada yang bilang Tiara pindah sekolah karena nilainya jelek, tapi ada juga yang bilang kalau Tiara jadi gila dan dibawa pergi oleh orang tuanya ke kota lain. Tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Tiara. Tapi yang pasti, bangku Tiara kini sudah tidak lagi diduduki hantu, karena mereka semua kembali rajin menaikkan bangku ke atas meja setiap sore. Sejak saat itu, setiap murid di sekolah ini jadi sangat berhati-hati, terobsesi bahkan dengan memastikan bangku mereka tidak tertinggal di bawah. Namun meski begitu, hingga hari ini, setiap kali Maya datang paling pagi, membuka pintu kelas yang masih sunyi, dan melangkah masuk perlahan, ia masih sering merasakan hawa aneh yang menempel di kulitnya. Dingin, menunggu. Seakan sesuatu di dalam kelas itu sedang mengintai, menunggu lengah, dan siap menerkam siapa saja yang lupa menaikkan bangkunya ke atas meja